Jadi dalam konteks, digital modern, perhatian manusia itu setara dengan yang pertama itu adalah bandwidth, yang kedua adalah CPU time, dan yang ketiga adalah working memory. Oke, jumpa lagi dengan saya Beken Magang, saya humble and keep the excitement to learn like a newbie in talk. Oke, jadi di video kali ini saya pengen ngajak teman-teman ngobrol begini ya. Jadi akhir hari ini tentunya kita semua udah paham ya, internet itu mulai ramai memperbincangkan sesuatu yang disebut sebagai Epstein File. Jadi gini, nama ini dia tuh kembali muncul berulang kali gitu kan dengan daya tarik yang sangat kuat, rasa penasaran, kecurigaan, dan tentunya spekulasi. Tapi hari ini tentunya saya tidak akan membahas isi file tersebut, dan saya juga tidak akan berspekulasi tentang siapa-siapa saja yang terlibat. Dan jadi begini, sebagai seorang software engineer, saya ingin mengajak teman-teman semua tuh untuk melihat fenomena ini dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Jadi bukan dari sudut pandang moral, bukan dari sudut pandang hukum, melainkan dari sudut pandang sistem, atensi, dan keamanan digital. Karena begini, karena di dunia modern saat ini, rasa penasaran itu bukan lagi emosi netral, dia itu adalah vektor serangan, kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana pembahasannya, simak video ini sampai habis, dan biar tidak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, jadi pertama kan saya buka seperti ini ya. Kita tentunya perlu sepakat terlebih dahulu bahwa kasus Jeffrey Epstein ini benar-benar melibatkan korban yang nyata, gitu kan, dan penderitaan yang nyata juga tentunya dan trauma yang nyata pula. Jadi korban itu bukan bahan hiburan, bukan juga bahan spekulasi, dan tentunya juga bukan komoditas dari kliknya kita sebagai netizen. Nah, istilah Epstein File ini yang beredar hari ini, dia tuh seringkali tidak merujuk pada satu dokumen resmi yang jelas, melainkan pada, kumpulan klaim lah, gampangannya seperti itu. Jadi pada kumpulan klaim, terus juga potongan-potongan informasi, dan narasi yang belum tentu bisa diverifikasi. Dan, justru di titik itulah masalahnya itu dimulai. Dan dalam perspektif saya ya, sebagai seorang software engineer, jadi begini, dalam computer science dan juga distributed system, kita tuh mengenal suatu konsep yang sederhana, yaitu adalah attention adalah resource terbatas. Jadi dalam konteks, digital modern, perhatian manusia itu setara dengan yang pertama itu adalah bandwidth, yang kedua adalah CPU time, dan yang ketiga adalah working memory. Nah, ketika sebuah isu itu menyedot perhatian publik secara masif, dia itu akan, mengkonsumsi resource secara kolektif, gampangannya seperti itu. Dan seperti sistem di manapun, jika yang namanya resource tadi difokuskan ke suatu proses, proses lain tentunya akan mengalami starvation, kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang dalam kajian modern sering disebut sebagai attention hijacking. Nah, attention hijacking itu sendiri, dia tuh bukan teori konspirasi. Dia adalah konsep yang sebenarnya itu dipelajari dengan sangat serius ya, terutama itu dalam information warfare, terus juga cognitive security dan behavioral economics, kira-kira seperti itu. Dan ciri-cirinya itu selalu sama, yaitu adalah yang pertama, isu dengan daya tarik emosional yang sangat tinggi. Dan yang kedua itu adalah sulit diverifikasi. Dan yang ketiga, dia itu mendorong rasa harus tahu. Jadi bukan sekedar ingin tahu, tapi rasa harus tahu. Dan yang keempat adalah menyebar lebih cepat daripada klarifikasinya itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi dalam konteks ini, kita tidak sedang berbicara soal benar atau salah dari suatu isi klaim itu. Melainkan, bagaimana sistem atensi kita itu dipaksa bekerja di luar sadar, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang cukup jarang dibahas. Jadi gini, setiap peristiwa dengan curiosity spike yang dia itu tinggi,
itu akan selalu diikuti oleh eksploitasi teknis. Beberapa pola itu sudah sering terjadi berulang kali dan memberikan dampak nyata. Yang pertama itu tentunya teman-teman juga udah sering mengalami, itu adalah file palsu. Jadi tentunya nanti akan berbentuk seperti PDF ataupun zip ya, ataupun dokumen-dokumen yang dia tuh mengklaim sebagai leaks eksklusif, kira-kira seperti itu. Tapi ya sebenarnya berisi sekedar malware ataupun ya trojan, kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua itu tentunya phishing berbasis rasa penasaran. Jadi tentunya nanti akan berbentuk sebuah link yang betul-betul terlihat kredibel dengan narasi seperti misalnya jangan sampai ketinggalan, misalnya seperti itu. Dan tentunya nanti korban akan diminta melakukan login ataupun verifikasi identitasnya. Lalu yang ketiga ya tentunya teman-teman juga udah sering dengar adalah social engineering. Jadi bukan lewat teknologi canggih, melainkan lewat ya manipulasi-manipulasi psikologis yang paling dasar, yaitu adalah takut ketinggalan informasi, kira-kira seperti itu. Dan keempat tentunya adalah penipuan donasi dan kripto. Jadi di situ nanti bentuknya akan mengatasnamakan, whistleblower dan juga investigasi independen gitu kan, ataupun ya akses premium terhadap suatu kebenaran yang diklaim tadi, kira-kira seperti itu. Dan yang paling berbahaya tentunya di era sekarang yaitu adalah dokumen palsu yang dihasilkan oleh AI. Jadi secara visual tentunya akan sangat meyakinkan gitu kan, secara struktural akan sangat rapi ya, tapi ya tentunya semuanya fiktif seperti itu dan mungkin akan diselipkan ya scam-scam lagi di dalamnya, kira-kira seperti itu. Jadi gini, sebagai, seorang software engineer, saya ingin menekankan hal ini dengan jelas. Jadi ini bukan sekedar potensi risiko, ini bukan sekedar potensi bahaya, melainkan ini adalah sebuah pola yang sudah berulang gitu loh, sudah terjadi berulang, bahkan sudah terdokumentasi dan tentunya sudah berdampak nyata. Dan tentunya ada dampak yang lebih halus, namun dia tuh lebih dalam ya. Jadi gini, ketika tragedi manusia dijadikan objek konsumsi massal, ya tentunya empati itu akan berubah menjadi voyeurisme semata dan juga pencarian keadilan akan berubah menjadi ya perburuan sensasi. Jadi korban tentunya akan kembali dieksploitasi, kali ini ya tentunya oleh algoritma dan ekonomi atensi. Dan tentunya dari situ masyarakat kita itu akan dilatih untuk bereaksi cepat daripada berpikir dalam dan juga mengkonsumsi informasi daripada memverifikasinya. Jadi karena itu ketika saya mengatakan jangan terlalu mempedulikan hype dari absent file ini, itu bukan berarti, kita tidak peduli pada korban, justru sebaliknya. Jadi, itu adalah ajakan dari saya untuk kita semua itu supaya tidak membiarkan atensi kita itu dibajak, dan kedua, tidak menjadi, target eksploitasi digital dan yang, selanjutnya itu adalah tidak menjadikan penderitaan orang lain sebagai bahan hiburan massal, kira-kira seperti itu. Dan, dalam dunia modern menjaga perhatian itu adalah suatu bentuk literasi, dan literasi adalah suatu bentuk tanggung jawab, terutama ya bagi kita semua para netizen dan mungkin untuk sesama yang seprofesi dengan saya, yaitu adalah orang yang hidup dan bekerja dalam sistem digital itu sendiri. Jadi, kira-kira itu aja dari saya. Thank you for watching, dan bila teman-teman merasa, video ini layak tonton untuk teman-teman kita yang lain, bukan karena sensasinya, tapi karena kewaspadaannya, maka ya share-lah video ini. Kira-kira itu aja dari saya. Salam back end magang.